Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama saya Alisa Rasmawati. Di sini saya akan ngejelasin tentang sejarah fotografi yang ada di dunia. Tolong disimak ya teman-teman. Pertama, sejarah fotografi dimulai dengan penemuan kamera obskura pada abad ke-11 oleh ilmuwan Arab bernama Ibn al-Haytham. Meskipun belum mampu menghasilkan gambar permanen, penemuan ini menjadi dasar perkembangan teknologi fotografi di masa depan. Pada abad ke-19, fotografi mulai menjadi alat penting dalam dokumentasi sejarah dan rekam jejak sosial. Selama Perang Saudara Amerika, fotografi digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting dan gambar-gambar seperti The Gettysburg Address oleh Matteo Brady menjadi saksi bisu sejarah. Perkembangan fotografi. Perkembangan fotografi dimulai dari kamera obskura sebagai alat menggambar. Lalu, pada 1826, Joseph Nicaphore Niepce menghasilkan foto permanen pertama. Tahun 1839, Louis Daguerre memperkenalkan daguerreotype yang lebih praktis. Pada 1888, George Eastman menciptakan kamera Kodak dengan film gulung, memudahkan fotografi untuk masyarakat umum. Fotografi warna berkembang pada abad ke-20 menggantikan hitam putih. Kamera digital muncul pada 1970-an, memungkinkan gambar disimpan secara elektronik. Kini, fotografi telah terintegrasi ke dalam ponsel, menjadikannya mudah diakses dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke guys, kita lanjut. Jenis-jenis fotografi. Yang pertama ada fotografi potret, yang kedua ada fotografi landscape, yang ketiga ada fotografi jalanan, yang keempat ada fotografi makro, yang kelima ada fotografi produk, yang keenam ada fotografi jurnalistik, yang ketujuh fotografi model, yang kedelapan fotografi arsitektur, yang kesembilan fotografi hewan, yang ke-10 ada fotografi malam. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada fotografi potret. Fotografi potret adalah jenis fotografi yang berfokus pada pengambilan gambar seseorang atau kelompok orang dengan tujuan menampilkan ekspresi, kepribadian, dan karakter mereka. Fotografi ini sering digunakan untuk keperluan pribadi, seni, atau profesional seperti foto keluarga, foto profil, atau pemotretan model. Oke, yang kedua ada fotografi landscape yang disebut landscape fotografi, yaitu mengabadikan pemandangan alam seperti pegunungan, pantai, atau hutan. Yang ketiga ada fotografi jalanan atau yang disebut street photography, yaitu pengambilan gambar kehidupan sehari-hari di ruang publik secara spontan. Dan yang keempat ada fotografi makro atau yang disebut macro photography, yaitu memotret objek kecil seperti serangga atau bunga dengan detail yang sangat dekat. Dan yang kelima ada fotografi produk atau yang disebut produk fotografi. Digunakan untuk mempromosikan barang dalam iklan atau katalog. Yang keenam ada fotografi jurnalistik atau yang disebut fotojurnalis, yaitu mendokumentasikan peristiwa nyata seperti berita, konflik, atau bencana alam. Yang ketujuh ada fotografi model atau fashion photography yang menampilkan pakaian, aksesoris, atau gaya dalam konteks editorial atau komersial. Yang kedelapan, fotografi arsitektur atau yang disebut architectural photography, berfokus pada bangunan dan struktur baik eksterior maupun interior. Yang kesembilan ada fotografi hewan atau yang disebut wildlife photography yang mengabadikan hewan di habitat aslinya, sering membutuhkan kesabaran tinggi. Yang ke-10 ada fotografi malam atau yang disebut night photography, mengambil foto di malam hari biasanya dengan pencahayaan rendah atau teknik long exposure. Oke, kita masuk pada bagian-bagian dan kegunaan kamera. Yang pertama di sini ada tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. Yang kedua di sini ada grip.
Grip ini adalah bagian menonjol di bagian kanan anatomi kamera DSLR yang fungsinya sebagai pegangan kamera supaya kita bisa memegang kamera dengan kuat. Di dalam grip ini biasanya terdapat baterai kamera. Yang ketiga ada tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. Yang keempat ada stabilizer. Biasanya terdapat pada lensa-lensa yang ada autofokusnya dan di bawahnya ada tombol. Apakah fokus lensa akan dijalankan secara manual atau auto? Nah, yang kelima ada tombol shutter. Tombol shutter ini digunakan untuk mengeksekusi pengambilan gambar. Yang keenam ada tombol flash. Tombol flash ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan flash pada kamera DSLR. Yang ketujuh ada tombol dial. Tombol dial ini digunakan untuk mengatur kecepatan rana atau yang bisa kita sebut shutter speed. Yang kedelapan ada tombol display. Tombol display ini untuk menampilkan gambar yang telah kita ambil. Oke, kita lanjut. Yang kesembilan ada tombol thumb wheel. Tombol thumb wheel ini merupakan tombol modus pemotretan. Di sini kita bisa menggunakan basic zone untuk belajar fotografi awal-awal dan creative zone untuk fotografi yang sudah advance. Dan yang ke-10 ada built-in flashlight. Nah, lampu flash internal ini cukup untuk penerangan, tapi hanya bisa menghadap satu arah saja. Bagi yang baru belajar fotografi ini cukup menggunakan flash internal saja. Dan yang ke-11 ada anti-red eye. Anti-red eye ini sebagai penangkal mata atau terlihat merah saat menggunakan lampu flash. Nah, yang ke-12 di sini ada viewfinder. Viewfinder ini merupakan istilah lain dari jendela bidik. Jadi, apapun output yang dilihat akan sama hasilnya jika dilihat dari viewfinder atau LCD. Nah, yang ke-13 ada monitor LCD. Monitor LCD ini di sini memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk melihat hasil gambar yang sudah difoto. Yang kedua adalah untuk menampilkan info-info dan settingan pada kamera. Dan yang terakhir adalah untuk live view. Fitur live view ini fungsinya sama seperti viewfinder, yaitu sebagai alat melihat objek yang dibidik. Dan yang ke-14 ada tombol navigasi. Fungsi tombol navigasi ini untuk mengendalikan fungsi kamera dan membantu melihat gambar yang sudah diambil. Yang ke-15 ada tombol AV. Tombol ini untuk mengatur bukaan diafragma atau aperture. Bukaan diafragma ini tergantung jenis lensa yang kita pakai. Nah, yang ke-16 ada tombol VN atau Q. Tombol ini merupakan salah satu tombol pengaturan menu yang bisa kita gunakan untuk setting white balance dan metering edge. Yang ke-17 ada tombol zoom in zoom out. Fungsinya bukan men-zoom out objek saja pada saat dibidik, tapi men-zoom gambar yang sudah kita foto yang muncul di LCD. Yang ke-18 ada tombol live view yang digunakan untuk membidik objek lewat pada LCD. Oke, yang ke-19 ada tombol menu dan info. Tombol menu ini untuk pengaturan kamera DSLR, sedangkan tombol info untuk mengetahui info foto yang telah kita ambil. Yang ke-20 ada tombol preview. Tombol preview ini biasanya untuk melihat hasil foto yang telah kita ambil. Dan yang terakhir yaitu nomor 21 ada tombol hapus. Tombol hapus ini untuk menghapus foto dari memori. Oke guys, mungkin itu saja video penjelasan tentang fotografi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Segitu dulu, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, sekian terima kasih. Love you.